kita sebagai pemimpin tidak boleh fokusnya hanya ke diri sendiri. Harus lihat, ya, memvalidasi, cari kesempatan memvalidasi firman yang disampaikan oleh pemimpin lain, hamba Tuhan lain. Jadi pemimpin yang mau seperti Yosia, belajar itu rendah hati, tanya Tuhan terus tiap langkahnya, inquiring mind. Jadi saudara sebagai pemimpin, cari orang-orang yang punya karakter di sekitar saudara, orang-orang yang punya kompetensi bagus, beri space, create space, supaya mereka bisa menghasilkan greatness bagi Tuhan. Saya beri judul dua pasal ini adalah Manufacturing Greatness, bagaimana kita bisa memproduksi kehebatan, kedahsyatan Allah di atas bumi. Yang pertama, kalau sudah belajar dua pasal ini, pasal 21 itu pasal depressing. Ada dua raja yang jahat. Yang pertama Raja Manase, anaknya Raja Hizkia. Ya. Kalau sudah lihat dari sekitar 20 raja di Yehuda, ada 3 yang paling top. Itu yang paling bagus. 1 itu Daud, 2 itu Hizkia, yang ketiga Yosia. Nanti saya cerita lagi. Yang paling jelek, ya, di kerajaan Yehuda adalah Manase. Dia merentahnya lama sekali, paling lama 55 tahun, tapi dikatakan dia lebih jahat dari raja-raja Amori, dari raja-raja orang Kanaan yang diusir oleh Tuhan sebelum orang Israel masuk. Lebih jahat dari mereka. Semua dewa-dewa dimasukkan ke dalam Israel, patungnya dimasukkan, mezbahnya dimasukkan ke bait Allah. Ahli ramal, tukang sihir, semua ditampung semua sama dia. Jadi jahat sekali. Pada akhir hidupnya dia ditangkap, diborgol sama Raja Asyur, dibuang ke Babel, terus dia bertobat. Tuhan itu luar biasa. Orang raja yang sejahat ini, bahkan ngorbankan anaknya juga, bakar anaknya, diampuni sama Tuhan. Tapi selama 50 tahun dia berbuat jahat, dia menyebabkan banyak orang yang dia pimpin jadi jahat semua. Orang Israel menyakiti hatinya Tuhan. Dia sendiri diampuni, tapi buah hidupnya itu menyakiti Tuhan dan menghancurkan Yerusalem selama-lamanya. Jadi pemimpin mesti hati-hati. Kita bisa bertobat, Tuhan bisa ampuni. Tapi apa yang kita tanam di hati orang, kalau itu busuk, buruk, mereka akan masuk jurang semua. Dan sejarah akan berbeda. Yang kedua, anaknya Manase, Amon, memerintah cuma 2 tahun, tapi jahat juga. Itu pasal 21 jelek semua. Pasal 22 ini bagus. Ada Yosia, satu raja atau satu-satunya raja yang tidak ditegur sama sekali. Daud pun walaupun hebat ditegur sama Nathan. Hizkia walaupun hebat ditegur sama Nabi Yesaya. Ya, tapi Yosia tidak ada tegurannya. Waktu dia mati, Yeremia meratap, banyak orang menangisi dia. Ya. Nah, salah satu orang penting dalam hidupnya Yosia adalah Nabiah Hulda. Ya. Nah, kita mau belajar dari kepemimpinannya Hulda, apa yang bisa kita tarik dari Nabiah ini. Yang pertama, menurut saya, keberaniannya. Ya. Tidak takut pada manusia, termasuk pada raja sekalipun. Di dunia ini banyak sekali penjilat. Ya, banyak sekali orang yang takut pada manusia, lebih takut pada manusia daripada takut pada Tuhan.
Jadi waktu Yosia mengirim utusan kepada Nabi Hulda, sama sekali dia tidak sugar coating, tidak dibuat manis omongannya. Hulda ngomong apa adanya yang Tuhan ingin dia sampaikan. Dia seorang pemberani, tidak melunakkan bahasanya yang dipakai saat menyampaikan pesan Tuhan pada Yosia. Ya. Jadi kualitas pertama seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa adalah berani mengatakan apa adanya. Walaupun message-nya tidak enak. Resikonya mungkin besar dia ngomong ini. Ya. Tetapi dia sampaikan tanpa sugar coating, tanpa ditutup-tutupi. Yang kedua, kualitasnya apa? Kualitas yang kedua daripada Hulda adalah dia memvalidasi kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhannya sudah ada, sudah tertulis, ditemukan oleh Hilkia. Disampaikan pada Safan, Safan membacakan di depan raja. Firmannya udah ada. Ya. Tapi raja butuh validasi. Ini benar enggak? Ya, dari Tuhan. Datanglah Hulda mengatakan, ya. Ya, apa yang dikatakan, apa yang dibaca oleh Raja Yehuda di pasal 22 ayat 16 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini, atas penduduknya, seperti dicatat dalam kitab yang dibaca oleh Raja Yehuda. Jadi divalidasi. Nah, kita sebagai pemimpin tidak boleh fokusnya hanya ke diri sendiri. Harus lihat, ya, memvalidasi, cari kesempatan memvalidasi firman yang disampaikan oleh pemimpin lain, hamba Tuhan lain, ya, atau memvalidasi kebenaran yang Tuhan sampaikan lewat peristiwa tertentu. Jadi tugas pemimpin tidak hanya fokus pada diri sendiri menyampaikan sesuatu, tapi juga cari kesempatan memberikan validasi kepada firman Tuhan yang benar, yang dari Tuhan, yang disampaikan hamba Tuhan lain. Dan yang berikutnya dia membuat apa yang tulisan yang ditulis berapa ratus tahun yang lalu menjadi relevan buat Yosia. Ya memang itu sudah beratus tahun yang lalu ditulis oleh Musa, ya, waktu di tanah Moab. Tapi kemudian Hulda berkata, apa yang ditulis akan terjadi hari ini. Tugas kita sebagai pemimpin, saudara semua pemimpin, bagaimana firman Tuhan itu menjadi relevan buat generasi kita. Apa yang tertulis terjadi hari ini. Apa yang Tuhan katakan relevan buat hari ini. Poin ketiga yang saya belajar dari Hulda adalah memberi afirmasi. Jadi Hulda kemudian memberikan pujian kepada Raja Yosia. Di pasal 22 ayat 19, oleh karena engkau sudah menyesal, engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Dan oleh karena engkau mengoyak pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Jadi tugas pemimpin selain memberikan validasi adalah memberikan afirmasi. Tidak ada pemimpin yang tidak butuh afirmasi. Pemimpin masa kini, masa depan, masa kapanpun juga butuh afirmasi. Jadi saudara cari kesempatan memberi afirmasi pada pemimpin lain. Pemimpin yang lebih muda, pemimpin yang saudara mentorin, atau pemimpin yang lebih senior sekalipun. Berikan afirmasi. Itu investasi yang tidak akan pernah hilang. Itu yang dikerjakan Hulda. Beri afirmasi kepada raja, kepada pemimpin lain. Yang keempat, yang dikerjakan Hulda, dia menabur benih pengharapan di hati pemimpin. Jadi dia mengatakan, oleh karena sikapmu itu Yosia, semua hukuman akhir sejarah Yehuda akan diperpanjang satu generasi. Tidak akan terjadi selama kamu hidup. Semua orang, pejabat, pemimpin lain yang mendengar, artinya kalau kita hidup seperti Yosia, mungkin akan diperpanjang satu generasi lagi. Kemudian generasi berikutnya hidup sepenuh hati seperti Yosia, akan diperpanjang lagi. Jadi bagaimana kita menyikapi firman? Kalau kita menyikapi seperti Yosia, ya, bertobat sungguh, merendahkan hati, sungguh-sungguh pada Tuhan,
Kita menyelamatkan generasi kita. Walaupun hukumannya tidak berubah, tapi Tuhan akan tunda satu generasi lagi. Pemimpin berikutnya seperti Yosia, tunda lagi. Jadi apa yang disampaikan Hulda itu pengharapan. Kalau waktu itu yang dengarkan ada anaknya Safan yang masih muda, namanya Ahikam. Gedalia mungkin cucunya masih remaja, masih muda. Mereka ada harapan. Kalau kita punya pemimpin seperti Yosia, maka hukuman Tuhan mundur satu generasi. Mundur satu generasi. Makin banyak orang diselamatkan. Di perjanjian baru dikatakan kita ini garam. Garam itu gunanya apa? Salah satunya adalah mengawetkan. Menunda pembusukan. Sama. Ya, kalau kita hidup seperti Yosia, kita menunda penghukuman Tuhan satu generasi. Apa yang membuat Yosia ini berbeda dari raja-raja yang lain? Saya katakan tadi, ada beberapa di antara 20-an kira-kira Raja Yehuda, ada mungkin separohnya yang baik. Kalau baik dikatakan dia baik seperti bapak leluhurnya Daud. Kemudian ada kata sambungnya, tetapi. Dia tidak menyingkirkan bukit-bukit persembahan, tetapi apa? Tetapi apa? Hanya dua orang ini selain Daud yang tidak ada tetapinya, Yeskia dan Yosia. Ya. Jadi kalau orang bilang yang terbesar siapa di raja-raja Israel, ya Yosia. Karena dikatakan sebelum dia tidak ada raja seperti dia, setelah dia tidak ada raja seperti dia. Ya. Apa yang bedakan Yosia dari pemimpin-pemimpin lain? Kalau saudara misalnya dapat kesempatan jadi pemimpin seperti raja-raja Yehuda, tentu pengen seperti Yosia atau minimal Hizkia, ya, atau Daud yang dikatakan jadi semacam pilar-pilar terbaiknya. Ya. Apa yang bedakan Yosia dari raja-raja lain? Ada 6 hal yang saya pelajari. Yang pertama, life purpose, ya. Tujuan hidup yang clear, jelas. Pada tahun yang ke-8, yaitu usia 16 tahun, ya, dia mulai jadi raja umur 8. Pada tahun ke-8 pemerintahannya, dikatakan pada saat dia masih muda belia, umur 16 tahun, dia memutuskan untuk mulai mencari Allahnya, mencari wajah Tuhan sepenuh hati. Jadi ada kata mulai, ya, keputusan itu harus tiap hari. Tidak bisa sekali ambil keputusan umur 16, terus tidak ingat lagi, umur 40 baru ingat lagi. Tapi dikatakan mulai setiap hari mencari Tuhan. Sejak umur 16 tahun, dia ngambil keputusan. Ya, decision, keputusan. Fokus, satu hal ini yang saya mau dari hidup saya. Ini arah hidup saya. Ya, mencari his set, his mind, pikirannya, hatinya, ya, untuk mencari Tuhan. Jadi life purpose-nya jelas. Nah, kalau saudara misalnya umurnya lebih dari 16 dan belum tahu life purpose saudara, keputusan arah hidupmu kemana, malam ini berdoa supaya saudara ambil keputusan, ya, set your mind, putuskan pikiran, nah, nanti saudara mau kemana arahnya. Yang kedua, dia seorang pemimpin yang tegas, resolve. Ya. 12 tahun setelah dia diangkat jadi raja, jadi umurnya 20, dia mengambil langkah yang sangat berani. Seluruh tanah Yehuda Israel dibersihkan dari berhala-berhala. Berhala itu kan menjadi agama mereka waktu itu yang dominan sejak Manase, sejak bapaknya ini anaknya Manase. Itu adalah penyembahan berhala, Asyera dan segala macam. Dan value bangsa itu ada di situ. Jadi waktu disingkirkan semua, itu artinya dia merubah core value, core ideologi. Ya. Ideologi awal dasar bangsanya berubah sama sekali. Jadi pada usia 20 tahun, dia melawan mayoritas bangsa itu yang nyembah berhala, nyembah pohon, nyembah patung-patung, disingkirkan semua. Sangat berani. Dia rubah hanya nyembah Yahweh saja bangsa itu. Ya. Jadi pada tahun ke-12 dia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Semua bukit pengorbanan, tiang berhala, patung pahatan, patung tuangan disingkirkan semua.
Jadi pelajaran kedua yang bedakan dia berani, tidak kompromi. Ya, umur 20, ya, semua tegas dia, hilang semua. Konsisten dengan keputusannya waktu umur 16 tahun, mencari wajah Tuhan, semua wajah lain disingkirkan dari Israel. Yang ketiga, prioritasnya jelas. Dikatakan pada saat umur 18 tahun setelah dia memerintah, jadi umurnya 26 tahun, dia putuskan prioritas kerajaannya adalah menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, prioritasnya jelas, menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Maka kemudian dia kirim Safan ke bait Allah, bilang kumpulkan semua uang yang ada, kita restorasi tempat penyembahan ini. Jadi pusat penyembahan kepada Yahweh di bait Allah direstorasi. Itu prioritas, itu legasinya Yosia. Ia menyuruh Safan bin Asalia dan Maaseya penguasa kota serta Yoah bin Yoahas bendahara negara memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Nomor 4, dia pemimpin yang walaupun tegas tapi hatinya lembut. Ya, 26 tahun umurnya, waktu dia mendengar tentang hatinya Tuhan, tentang sedihnya hati Tuhan karena pemberontakan Israel, maka dia menangis, dia sobek jubahnya. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya pakaiannya. Nah, biasanya orang Kristen yang sudah lama ikut Tuhan, itu makin hari makin tumpul. Tidak bisa merasakan perasaannya Tuhan. Tidak bisa lagi tender, lembut hatinya, ya, nangis bersama Tuhan, tidak bisa lagi. Karena sudah jadi rutin, kebiasaan semua yang dia jalani. Tapi ini sudah 18 tahun ikut Tuhan, tetap hatinya tender, dipelihara terus, diminyaki dengan Roh Kudus, sehingga mendengar Tuhan sakit hati, ya, karena perbuatan Israel, dia nangis, dia sobek jubahnya, dia bertobat. Nomor 5, dia seorang pemimpin yang pembelajar, selalu bertanya, inquiring, tanya Tuhan, ingin tahu apa pikirannya Tuhan, apa pendapatnya Tuhan dalam segala hal, seperti Daud. Mau perang tanya, mau apa tanya, ini sama Yosia. Ya. Dia sudah 18 tahun pengalaman jadi raja, jadi pemimpin. Orang yang punya pengalaman biasanya ngandalkan pengalamannya, ngandalkan kekayaannya, ngandalkan kekuasaannya, ngandalkan koneksinya. Tapi dia tidak, dia sudah dapat firman Tuhan yang gulungan kitab ini, kemudian dia bertanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Jadi dia sudah dapat nih firman Tuhan dari Hilkia, dari Safan, dia sudah sedih hatinya, tapi dia tetap tanya Tuhan, cari tahu Tuhan, aku harus berbuat apa. Jadi pemimpin yang mau seperti Yosia, belajar itu rendah hati, tanya Tuhan terus tiap langkahnya, inquiring mind. Yang terakhir, Yosia itu dikenal seorang pemimpin yang ikut Tuhan sepenuh hati. Jadi kalau kita ringkas hidupnya adalah seorang yang sepenuh hati ikut Tuhan. Dikatakan, ya, firman Tuhan berkata, sepanjang hidupnya seluruh Israel melayani Tuhan. Sepanjang hidupnya tidak ada satupun yang tidak melayani Tuhan karena dia memberikan sepenuh hidupnya pada Tuhan. Dikatakan di dalam itu dalam 2 Raja-Raja 23, 25, juga ditulis di 2 Tawarik 34, 31. Lalu raja berdiri di tempatnya dan membuat perjanjian, covenant di hadapan Tuhan untuk ikut Tuhan dan memegang perintah peringatannya dan ketetapannya dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan untuk memperkatakan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Jadi sepenuh hati, mengizinkan Tuhan ambil alih sepenuhnya, kontrol sepenuhnya, berani ngandalkan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sepenuhnya, itu artinya kita berani ngandalkan Tuhan, sepenuh hati.
Nah, pertanyaan refleksi, pada umur 16 tahun, Yosia memutuskan ya, membuat covenant dengan Tuhan. Masih muda, 16 tahun. Saya ikut Tuhan mulai umur 17 tahun. Ya, dia 16 tahun ambil keputusan mencari Tuhan. Itu tujuan hidupnya. Itu jalan hidupnya. Ya, mencari Tuhan. Secara aktif dan sungguh-sungguh mengejar hadiratnya dan perkenanannya. Ya. Lebih penting dikenan Tuhan, direstui Tuhan, di-approve Tuhan daripada segala hal yang lain di dunia ini. Tuhan di atas segala-gala, segala hal lain dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Pernah enggak bikin covenant dengan Tuhan? Pernah enggak bikin keputusan, ini arah hidupku? Ya. Kalau pernah, saya mau seperti Yosia, ambil keputusan mulai sekarang, I will set my mind, set my heart. Aku akan arahkan hidupku, pikiranku, hatiku, semuanya. Untuk apa? Mengejar kekayaan, mengejar keterkenalan, atau mengejar, mencari wajah Tuhan seumur hidup kita. Saya beri judul penutupan ini adalah memproduksi atau menghasilkan greatness. Greatness itu adalah quality apa yang dihasilkan oleh Tuhan. Kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tapi kalau istilahnya great atau greatness itu adalah standar quality assurance yang dihasilkan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan bekerja bersama kita, maka yang keluar dari hidup kita itu greatness. Ya, keagungan, kemuliaan, bukan cuman besar, bukan cuman luas, bukan cuman banyaknya orang, tapi greatness. Greatness itu bukan sekedar quantity, tapi ada quality-nya, ada kualitasnya yang sulit dihitung dengan kalkulator. Ya, ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kalau sudah perhatikan, ada 2 orang biasa, bukan keturunan raja. Jadi kalau sudah sempat ke tour Holy Land gitu, itu ada tempat yang namanya kuburannya raja-raja yang diduga pertemuan arkeologi mengatakan ya di kota Daud di dalam Yerusalem situ ada kuburan raja-raja Yehuda yang dikubur biasanya raja-raja keturunannya Daud. Ada beberapa raja yang jahat ya, yang tidak dikubur di situ. Tapi ada 2 orang biasa yang bukan keturunannya raja yang dikubur di situ. Yang pertama itu Imam Yoyada. Saudara masih ingat Imam Yoyada ini yang mementori Raja Yoas. Ya, istrinya Yoyada yang menyembunyikan bayi Yoas, membesarkan dia, Yoyada mementori dia. Selama Yoyada hidup, Yoas benar hidupnya. Ya. Begitu Yoyadanya mati, kemudian dia mulai berbuat sesuatu yang salah. Jadi cirinya Yoyada apa? Dia invest hidupnya, energinya, mementori anak ini. Ya, umur 7 tahun sampai umur berapa dimentori remaja ini. Si Nabi Hulda juga sama. Ya, dia di luar dinastinya Daud juga, ya hanya 2 orang, satu Yoyada, satu Hulda. Menurut tradisi rabbinical yang dikubur di dalam kuburan raja-raja di Yerusalem. Satu Imam Yoyada, yang kedua Hulda. Persamaannya keduanya apa? Satunya imam, satunya nabi. Satunya laki, satunya perempuan. Tapi dua-duanya investasi waktu dan energinya untuk mementori pemimpin waktu masih muda. Yosia masih umur 8 tahun, Yoas masih umur 7 tahun. Nah, penelitian dari Barna World Vision mengatakan ya di berbagai belahan dunia kalau orang yang waktu remajanya itu set her heart atau his heart untuk melayani, untuk ikut Tuhan, maka ini 75% akan terus tinggal dalam imannya sampai dia tua.
Ya. Jadi masa aktif, iman aktif masa remaja itu biasanya bisa diprediksikan untuk dia tetap tinggal terus dalam imannya menurut penelitiannya Barna. Ya. Jadi poinnya apa? Ya, ini dua orang biasa, Hulda orang biasa, Yoyada orang biasa. Kita juga semua orang biasa. Ya. Tapi kalau kita mau invest kepada pemimpin-pemimpin muda, ya, maka sesungguhnya legasi kita akan panjang sekali. Saya ingin ulangi kutipan saya terhadap Pastor Lia, yang saya ambil dari Pastor Lia dari Singapura, yang membedakan antara encouragement ini membangun pemimpin-pemimpin besar kemudian, dengan endorsement. Ya. Endorsement itu yang biasa kita kerjakan ya buat anak kita, buat siapapun. Setelah dia berhasil, setelah dia lulus, kita beri selamat, kita puji-puji dia. Ya, enggak jelek, tapi kegunaannya terbatas. Tapi encouragement itu orang ini belum berhasil. Ya, dia masih raw, ya masih 8 tahun kayak Yosia, 7 tahun kayak Yoas, belum jadi pemimpin yang hebat, belum jadi orang besar. Tapi kita percaya sama dia. Kita katakan bahwa Tuhan pilih kamu, Tuhan angkat kamu, Tuhan tetapkan kamu, ini panggilanmu, kamu akan bersama Tuhan lewati jalan semua ini. Itu encouragement. Yang encouragement ini membangun pemimpin-pemimpin besar, ya seperti Yosia ini. Jadi pelajarannya, saudara tiap hari ketemu pemimpin muda, belum kelihatan, ya belum mimpin RT juga belum, ya pemimpin 8 tahun, 10 tahun, 13 tahun, saudara invest waktu, invest energi untuk encourage mereka. Ya, itu yang dikerjakan oleh Imam Yoyada dan oleh Nabi Hulda, yang kita bisa ikuti sama-sama. Bikin komitmen, minimal seminggu sekali, minimal sebulan sekali, minimal tiap hari. Kalau ketemu remaja, invest something, perkataan atau encouragement, ya, atau dimentori, karena itu last long sesuai dengan penelitian dan sesuai firman, itulah yang menghasilkan greatness, kualitas ilahi. Nomor 2, menarik sekali di dalam pasal 22, 2 Raja-Raja ayat 7, waktu dia mulai kumpulkan uang dari bait Allah, diserahkan kepada tukang-tukang yang ahli. Terus dia pesan kepada semua pegawainya, semua manajer, semua presiden, direktur, semua diberitahu. Tetapi tidak usah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka. Sebab mereka bekerja dengan jujur. Jadi ini ngajari soal leadership. Ya, firman Tuhan ini, Yosia nih yang masih muda ngajari, kalau kamu ketemu orang yang karakternya bagus, kompetensinya bagus, sudah teruji, ini tukang kayu, tukang pahat, semua yang terbaik di negeri itu, ini orang jujur, harus di-empower, dirilis, jangan dikontrol. Nah, dia ngajari juga pada kita, seperti yang saya katakan tadi, biasanya orang yang pemimpin yang tidak secure, yang tidak yakin bahwa Allah mengasihi dia dan maksudnya terbaik buat dia, orang yang pemimpin yang punya rasa takut akan khawatir masa depannya, cenderung ngontrol orang lain. Cenderung ingin ngontrol segala hal di depannya dia. Karena takut. Takut ketidakpastian, takut kedudukannya diambil, takut diomongin orang, takut macam-macam. Ya, orang yang takut diomongin orang itu insecure. Ya, biasanya masa lalunya mungkin tidak pernah dapat kasih yang unconditional waktu dia muda. Tapi pemimpin yang secure kayak Yosia, ya, dia bilang orang punya karakter, orang punya competence, di-empower, dirilis, ya, supaya bisa maksimal yang dihasilkan. Nah, create space. Jadi saudara sebagai pemimpin, cari orang-orang yang punya karakter di sekitar saudara, orang-orang yang punya kompetensi bagus, beri space, create space, supaya mereka bisa menghasilkan greatness bagi Tuhan. Tidak harus saudara yang menghasilkan greatness, tapi orang-orang yang saudaranya diakan space, ruang yang cukup untuk orang berkarakter, untuk orang berkompetensi, itu memancarkan kebesaran Tuhan. Lewat karyanya mahat kayu, karyanya mahat batu, lewat karyanya bangun, ya.
Create space untuk orang berkarakter, untuk orang berkompetensi. Yang ketiga, Hulda di saat yang penting dalam sejarah kerajaan Yehuda. Ya. Ini raja baik yang terakhir ya, Yosia ya. Tuhan memakai seorang nabi yang tidak terkenal. Zamannya itu, di zamannya Hulda itu ada nabi yang lebih terkenal. Namanya Yeremia. Dia keturunan raja juga. Ya. Dia hidup selama sekian lama, sampai 4 raja. Yeremia terkenal. Ada nabi lain yang terkenal namanya Sefanya. Hidup zaman itu juga terkenal. Tapi di saat yang genting, waktu kitab firman Tuhan dinyatakan, ketemu oleh Hilkia, disampaikan pada raja, yang dipakai Tuhan, yang kemudian didatangi oleh Safan, utusannya Yosia adalah Hulda. Hulda ini siapa? Seorang nabi yang tidak terkenal, perempuan, tidak dikenal, tinggalnya di pinggiran kota. Dia menikah dengan orang yang tidak terkenal juga. Jadi waktu Alkitab menjelaskan dia adalah istrinya dari si A, anaknya si B, cucunya si C. Si C ini namanya Harhas. Harhas itu artinya poverty. Tapi orang semua yang baca tahu Harhas ini siapa. Walaupun dia ini miskin, tapi karakternya bagus sampai semua orang 3 generasi kenal dia semua. Kalau enggak dikenal ngapain ditulis di situ? Pembacanya pasti kenal siapa Harhas ini. Jadi Hulda tidak dikenal. Perempuan, nabi, masih muda mungkin belum terkenal. Ya. Tinggalnya di pinggiran kota, di distrik nomor 2 katanya dia di Alkitab. Suaminya siapa? Enggak ada yang kenal. Bapaknya suaminya enggak ada yang kenal. Kakeknya Harhas dikenal. Ya. Dia miskin, arti katanya poverty Harhas itu. Tapi karakternya diakui bergenerasi-generasi kemudian. Nah, pelajarannya apa? Mungkin sudah lama ya Hulda ini menyampaikan firman Tuhan, penghukuman Tuhan, atau nasihat Tuhan. Sudah lama di pinggiran kota Yerusalem, tidak ada yang dengar. Semua orang tetap nyembah berhala, semua orang tetap nyakiti hatinya Tuhan. Buat saudara yang sudah setia nyampaikan firman Tuhan, melayani orang, tidak bertobat-bertobat, mendoakan keluargamu, tidak bertobat-bertobat. Waktunya akan tiba. Terus bernubuat saja. Walaupun nampaknya tidak ada yang dengar, tetap jalankan terus seperti Hulda. Waktunya akan tiba. Tidak usah harus terkenal dulu, ya. Tidak harus seperti Yeremia atau Sefanya. Pada saatnya, pada saat yang menentukan, ada momentum di mana Yosia akan datang pada saudara. Dan sejarah kemudian diputuskan oleh hari-hari di mana saudara abdikan pada Tuhan. Jangan give up. Ya, bimbing orang, nyampaikan firman, jalankan panggilan Tuhan, kelihatannya tidak ada hasilnya, keep doing it, kerjakan terus. Waktunya akan tiba untuk Hulda diberi kepercayaan menjadi mentornya Yosia, raja terbesar dalam sejarah Yehuda.